Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Alhamdulillahil qail. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idnillahi kitaban mu'ajjala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadillahi amala wa ala alihi wa ashabihi as-sabirin ala al-bala wa ala tabi'in wa tabi'in ila yaumil liqa'illahi ta'ala. Amma ba'du. Al-mukarramun, para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, ibu-ibu, para masyayikh, para santri yang sangat-sangat kami hormati. Pada sore hari ini kita mengantarkan jenazah dua orang hamba Allah yang kebetulan mukim di dusun Kekait Daya. Maka patutlah tiap pelungguh mengambil kibrah dan pelajaran bahwa tidak ada manusia yang akan abadi di dunia ini. Namun sebagai sunnatullah, bila ada yang lahir pasti ada yang meninggal. Setiap jam detik kelahiran, setiap jam detik itu pula lah ada yang meninggal. Setiap detik dan jam meninggal, setiap detik dan jam itu pula ada yang nikah. Setiap jam dan detik ada yang keluar dari rumah sakit, pada saat itu pula lah ada yang datang ke rumah sakit. Memang itulah sunnatullah yang berlaku, dan yang perlu hanya bisa membelalakkan mata untuk melihat fenomena alam yang begitu dahsyat terjadi, dibikin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan silih bergantinya kelahiran kematian, sakit dan sehat, sibuk dan sempat, miskin kaya, gelap dan terang. Inilah memang sunatullah. Sampai pada akhirnya nanti Allah memusnahkan alam semesta, sehingga tiada lagi yang namanya langit bumi, tiada lagi yang namanya planet dan bintang, tak ada lagi yang namanya matahari dan bulan. Yang ada surga neraka, aras kursi dan penghuni masing-masing. Atas nama keluarga besar dari kedua almarhum, yaitu Al-Mukarram Tuan Guru Haji Imamul Hafizin SPDI, dengan Al-Maghfurlah Bapak Haji Mutahid, kedua hamba Allah ini adalah sama-sama hamba Allah yang saleh. Bapak Haji Mutahid yang tahu persis dia sejak masih muda senantiasa menyambut kehadiran Tuan Guru di Masjid Syiarul Islam Kekait Daya. Sejak zaman Tuan Guru Abdul Halim masih sehat walafiat, disusul dengan Tuan Guru Ibrahim, Tuan Guru yang lain, almarhum Bapak Haji Mutahid ini senantiasa hadir menyambut kehadiran para ulama-ulama besar tersebut. Al-Mukarram Tuan Guru Haji Imamul Hafizin, boleh dibilang sejak kecil mewakafkan dirinya untuk agama Islam sampai mengembuskan napas terakhir. Boleh dibilang bahwa akhir kehidupan almarhum bukan di rumah sakit, tapi di masjid. Sebab begitu selesai almarhum ini salat zuhur, beliau jatuh, sudah tidak sadarkan diri. Hanya sempat mengucapkan 3 kalimat, anakku, anakku, anakku. Anak pertama itu siapa?
Anak yang pertama itu adalah anak yang lahir daripada istrinya. Anak kedua adalah para santriwan dan santriwati yang ada di Pondok Pesantren Al-Halimi, Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah Menggala, bahkan pondok-pondok pesantren yang tempat almarhum mengabdi. Sedangkan anak yang ketiga adalah masyarakat, sebagai wujud daripada almarhum ini betapa cintanya kepada anak-anaknya, cintanya kepada para santri, dan cintanya kepada masyarakat, baik secara lekait daya niki ataupun secara menggala. Pada saat itulah sesungguhnya almarhum sudah meninggal dunia. Dibawa ke rumah sakit adalah merupakan salah satu ikhtiar. Sampai dokter yang dipercayai oleh keluarga berikhtiar semaksimal mungkin sesuai dengan keahliannya sebagai seorang dokter. Yang saksikan pada waktu nikah malam Senin bersama Ustaz Herman, bahwa dokter yang menangani almarhum sedang memasang oksigen dan memukul-mukul lutut dengan palu yang memang sebenarnya dipergunakan untuk hal itu, dengan satu harapan mungkin almarhum akan sadar. Tetapi ternyata apa yang diikhtiari oleh dokter sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan profesi dan spesialisnya, tetapi tidak bisa untuk mempertahankan adanya ruh di dalam jasad. Sesungguhnya yang mati hanya jasad. Roh almarhum itu tetap hidup. Amal almarhum ini tetap hidup. Amal almarhum akan senantiasa berdampingan dengan ruhnya. Amal tidak akan pernah mati. Namun dia kadang-kadang bertarung antara amal yang sifatnya prestasi dan amal-amal yang sifatnya maasi. Siapakah di antara mereka berdua akan menang? Pasti secara aklamasi. Apabila amal yang prestasi itu lebih banyak, maka bisa saja amal-amal maasi itu akan dikalahkan, tak berfungsi lagi. Itu akan tetap hidup sampai pada saatnya pembaruan jasad kita yang kini sudah masuk ke dalam liang lahat akan bangkit menjadi jasad-jasad baru, lalu diarahkan kepada mahsyar, menunggu dan menunggu sampai saatnya tiba pembukaan syafaat dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Yang punya syafaat bukanlah beliau, tetapi adalah Allah. Namun beliaulah yang membuka pintu syafaat yang dinamakan syafaatul kubra atau syafaatul uzma. Sehingga pada saat itulah mulai Allah menghisap satu persatu, tak ada ketinggalan satupun di antara manusia-manusia yang sudah memiliki jasad baru yang dibangkitkan dari kuburnya. Namun kita umat Muhammad insya Allah, bagaimanapun durasi lamanya waktu kita berada di alam mahsyar, tapi bagikan dua rakaat salat sunat yang terpendek kita lakukan di bumi ini. Kalau itu membuat kita menjadi senang karena amal kiri kanan mendampingi kita, inilah yang sudah dipersiapkan oleh almarhum. Mungkar nakir yang akan berhadapan dengan almarhum berdua nanti adalah perwakilan daripada mungkar nakir yang jadi direktur daripada para penanya-penanya. Karena apa? Pada saat ini betapa juta umat manusia yang dikuburkan di belahan bumi ini, semua didatangi, tetapi mungkar nakir sebelum kita mati itu adalah diri kita sendiri. Kita bertanya kepada diri kita, Tuhanmu siapa? Nabimu siapa? Ikutanmu siapa? Kiblatmu siapa? Saudara-saudaramu siapa? Maka pada saat kita masih hidup ini, mungkar nakir itu ada yang setiap hari bertanya, jangan-jangan kita lupa. Sehingga nanti pada saatnya masuk di alam barzakh,
mungkar nakir yang sesungguhnya tidak akan berpanjang kalam kalau kita sudah mempersiapkan diri, yang pada akhirnya mereka mengatakan num naumatal arus. Silakan kalian tidur, bagikan tidurnya pengantin baru. Ini sudah disiapkan oleh beliau berdua, baik oleh imam, oleh Tuan Guru Imamul Hafizin ataupun oleh Bapak Haji Tahid. Maka kita hadir memakamkan jasad-jasad mulia daripada kedua hamba Allah ini, yang kita antarkan jasadnya sebagai pertanda bahwa manusia itu mulia. Kita perlakukan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pandikan, kita bungkus, kita sholati, lalu kita makamkan, ditambah lagi. Kita maklum bahwa jenazah itu dengan disalati saja sudah cukup, tetapi karena yang namanya umat Islam yang beriman, dia haus lagi. Doakan aku, berikan aku tambahan material, berikan aku tambahan yang namanya oksigen, berikan aku tambahan ini dan ini. Maka alhamdulillah umat Islam tidak pernah putus tambahan amal yang mengalir dari orang-orang hidup, baik permohonan ampun maupun hadiah para kalimat thayyibah, baik mereka yang percaya tentang musulnya pahala orang-orang hidup terhadap yang mati ataupun tidak percaya, pasti mereka akan juga menerima semua itu, karena ya Allah Ta'ala yang menyampaikannya. Nah, oleh sebab itu kita telah membantu beliau berdua dengan doa di dalam salat jenazah, doa luar jenazah, kemudian juga pada kita membacakan Fatihah, zikir, dan lain sebagainya. Kita bantu lagi mereka berdua dengan memohonkan maaf apabila kedua beliau yang kita antarkan jenazahnya sekarang ini, kita pernah mengingatnya, pernah mengucapkan dua patah kata yang menyebabkan kita atau masyarakat umum tersinggung, tersakiti atau mungkin dirugikan. Maka atas nama keluarga besar daripada kedua almarhum, dan begitu juga kepada Tuan Guru Haji Imamul Hafizin, atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Al-Halimi, Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah, dan persatuan alumni Pondok Pesantren Al-Halimi, karena beliau ini ada di Madrasah Aliyah An-Najah, termasuk dia tamatan kedua. Kemudian dia termasuk juga menjadi Tua Palahi yang kedua. Sekarang ini beliau meninggal dunia pada sebuah bulan yang namanya, salah satu daripada 16 nama bulan Rajab itu adalah Syahrul Fathil Khair, yaitu bulan pembukanya kebagusan. Karena Rajab sesungguhnya gerbang daripada Ramadan, sedangkan Sya'ban adalah gudangnya Ramadan. Sesungguhnya Ramadan itu isi daripada gudang. Siapa yang tak bisa membuka pintu gerbang daripada Ramadan tidak akan bisa masuk dalam gudang. Yang tidak bisa masuk dalam gudang, yang tidak akan bisa mengambil apa yang ada dalam gudang, apalagi mau menikmatinya. Oleh sebab itu, masih terbuka lebar bulan Rajab ini, termasuk salah satu daripada hikmah orang-orang yang meninggal dunia berarti sudah mendekat kepada bulan dibebaskannya umat manusia daripada azab kubur. Maka oleh sebab itu kita doakan supaya sejak almarhum memasuki liang lahat, roh almarhum diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat surgawi yang dialirkan ke alam barzahnya, tempat pertemuan jasad dengan ruh ketika sebentar lagi akan berhadapan dengan mungkar dan nakir. Kemudian apabila kedua keluarga kita ini pernah menunjukkan sepatah kata seperti yang sampaikan tadi itu yang dibuat yang perlu tersinggung sakiti maupun merugikan, mohon supaya dimaafkan ya. Baik keluarga besar kita dari Gunung, dari Menggala, kemudian keluarga besar Asy-Syafi'iyah, para alumni yang ini semua hadir, para divisi-divisi daripada alumni Pondok Pesantren Al-Halimi semuanya hadir, ketua dan saya sampaikan kepada para alumni yang perempuan,
al-falahiyin wal falahiyat. Kemudian yang kedua, apabila almarhum berdua ini menyisakan utang yang belum sempat diinformasikan, kemudian keluarga kami yang ingat, maka kedua keluarga besar daripada kedua almarhum ini membuka pintu selebar-lebarnya untuk menyambut kalian keluarga kami. Insya Allah semua utang tersebut bagaimanapun besarnya akan kita selesaikan, agar jangan sampai menjadi penghalang bagi kedua almarhum di alam barzahnya. Begitu juga, sekali lagi, meninggalnya kedua almarhum ini bukan saja duka keluarga, tapi adalah duka masyarakat besar muslimin muslimat yang ada baik di Tait di Gunung Sari, Taman Gunung Sari ataupun di KLU. Maka duka ini adalah merupakan suatu yang memang harus dimiliki. Malam yazun bimatul alim falaisa minni kata Rasulullah. Siapa saja yang tidak merasa duka dengan meninggalnya seorang alim tidak termasuk umatku, kata beliau. Tapi sebaliknya beliau juga mengatakan man ittaba'a janazat ahli jannah fahuwa min ahli jannah. Siapa saja yang mengiringi jenazah ahli surga, pasti dia juga termasuk ahli surga. Kita yakin Bapak Jum'atain ini ahli surga, kemudian Imam Hafiz juga ahli surga, maka berarti kita ini ahli surga. Jangan sampai berputus asa. Wahai saudara-saudaraku, bagaimanapun kita bergelimang dosa pada saat ini, tapi jangan pernah berputus asa. Rahmat Allah, pengampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa kita. Kita juga umat Muhammad. Umat Muhammad telah dijamin oleh Rasulullah SAW. Beliau sanggup untuk masuk surga paling belakang. Yang penting umat yang masuk semua duluan, barulah beliau mengatakan, kami ridha ya Allah. Kami tidak akan pernah ridha selama umat kami belum masuk surga semuanya, kata beliau. Itulah janji Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Allah akan memberikan kepada engkau apa yang kau ridhoi. Yang diridhai oleh Rasulullah bukan lahir anaknya yang banyak, tetapi yang diridhai adalah apabila semua umatnya masuk surga, barulah beliau merasa puas. Ja'alana Allah jami'an min ahli jannah. Amin. Ja'alana Allah jami'an min ahli jannah. Ja'alana Allah jami'an min ahli jannah. Ja'alana Allah jami'an min ahli jannah. Wa la taj'alna min ahli nar. Wa la taj'alna min ahli nar. Wa la taj'alna min ahli nar. Wajma'na wal ulama wal awliya fi jannatil firdaus. Ya sahibal jinan. Amin. Al-Mukaramun, para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah duka terhormat, ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kita. Atas segala perhatian berusaha kita sampaikan dengan terima kasih. Atas segala kurang dan kesilapan, maaf sebelumnya. Yang ini sekali lagi berusaha ini silakan kepada beliau mengalihkan al-fatihah buat almarhum, buat keluarga besar yang kebutuhan makbarah ini diberkatul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya penyampaian kata-kata tasawuf